Karena tauhid mereka nihil, dihancurkan oleh. Inilah dia yang merontokkan la ilaha illallah, sehingga Allah memiliki sesuatu itu juga memiliki. Allah mendapatkan dari dirinya, sesuatu itu juga mendapatkan dari dirinya. Dan Allah paling tidak suka di sini, Allah paling murka dan paling benci dengan sifat ini, dengan perilaku manusia seperti ini. Jadikannya kesalahan manusia terbesar, bahkan lebih besar daripada sekedar meninggalkan sholat, yaitu mereka mencintai tandingan-tandingan bagi Allah itu, sekutu-sekutu bagi Allah itu, mereka cintai itu seperti mereka mencintai. Mereka adalah orang yang melanggar la ilaha illallah di dalam itu sudah membuat orang tidak lagi muslim. Jelek apakah mereka di sisi Allah? Bayangkan. Ma'asyiral muslimat, dalil yang keempat daripada tafsir la ilaha illallah wa qawluh, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladina amanu asyaddu hubban lillah. Terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 165, yang artinya, dan di antara manusia, yaitu orang-orang musyrik. Maksudnya orang-orang musyrikin yang tidak boleh ditiru, karena tauhid mereka nihil, dihancurkan oleh syirik yang mereka kerjakan. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Orang-orang di antara manusia, ada orang-orang yang menjadikan selain Allah tandingan bagi Allah. Inilah dia syirik. Inilah dia yang merontokkan la ilaha illallah, ketika seseorang telah menjadikan sesuatu, apapun sesuatu itu, setara bagi Allah. Nid, setara bagi Allah, sehingga Allah memiliki sesuatu itu juga memiliki. Allah mendapatkan dari dirinya, sesuatu itu juga mendapatkan dari dirinya, sehingga ada tandingan bagi Allah dalam dirinya. Dan Allah paling tidak suka disekutukan, paling benci disekutukan, karena hanya Dia yang memberi. Kenapa meminta kepada yang lain? Karena hanya Dia yang menjaga. Kenapa meminta penjagaan kepada yang lain? Karena hanya Dia yang memberikan rahmat. Kenapa minta rahmat kepada yang lain? Ketika hanya Dia satu-satunya memberi, harusnya hanya kepada Dia satu-satunya meminta. Ketika hanya Dia satu-satunya yang membentengi kita dari mara bahaya, harusnya permintaan perlindungan kepada mara bahaya hanya kepada Dia satu-satunya. Namun ketika hanya Dia yang memberi satu-satunya, kemudian hamba meminta kepada yang lain, Allah paling murka dan paling benci dengan sifat ini, dengan perilaku manusia seperti ini. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikannya kesalahan manusia terbesar, bahkan lebih besar daripada sekedar meninggalkan sholat. Kita tidak meremehkan dosa meninggalkan sholat, tapi ini lebih berbahaya daripada itu. Jangan tadikan untuk Allah apapun sebagai tandingan. Namun bahasan kali ini tentang tandingan bagi Allah yang ada dalam ayat ini adalah berikutnya, yuhibbunahum kahubbillah.
Tandingan apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam ayat ini? Yaitu mereka mencintai tandingan-tandingan bagi Allah itu, sekutu-sekutu bagi Allah itu, mereka cintai itu seperti mereka mencintai Allah. Lihat, la ilaha illallah berhubungan dengan cinta, tidak hanya ucapan lisan. Jauh di dalam dirimu yang terdalam harus ada la ilaha illallah di sana, karena cinta berasal dari hati. Ternyata orang-orang musyrikin yang Allah bahas dalam ayat ini, yang Allah sampaikan dalam ayat ini, yang Allah berikan peringatan kepada kita, jangan ikuti mereka dalam ayat ini. Mereka adalah orang yang melanggar la ilaha illallah di dalam cinta. Orang yang melanggar tauhid di dalam cinta. Cinta harus ifradullah, harus Allah satu-satunya yang dicintai. Ini orang yang bertauhid. Adapun kecintaan kepada sesuatu selain Allah tabi'un li mahabbatillah, harus hanya cabang. Mengikut cinta Allah. Karena Allah menyuruh kita mencintainya, kita mencintainya. Karena Allah mencintainya, kita pun mencintainya. Karena Allah memfitrahkan kita untuk mencintainya dan mengakui dalam syariatnya, kita pun mencintainya. Segala-galanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Sementara mereka yang Allah bahas dalam ayat ini tidak. Mereka mencintai sesuatu yang Allah tidak perintahkan untuk cintai. Bahkan menjadikan cinta mereka kepada sesuatu itu justru setara dengan cinta mereka kepada Allah. Sehingga di dalam rasa cinta mereka telah berbuat syirik. Ini menunjukkan bahwasanya tafsir tauhid luas. Tidak hanya ruku dan sujud, tidak hanya menegadahkan tangan dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada selain Allah, bahkan di dalam hati. Di sana sudah bisa terjadi tauhid, mengesahkan Allah satu-satunya, dan di sana bisa terjadi syirik. Di dalam hati sudah ada tandingan bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau ada cinta kepada Allah dan ada cinta kepada tandingan bagi Allah, itu sudah membuat orang tidak lagi muslim. Apatah lagi kalau cintanya kepada selain Allah lebih besar daripada cintanya kepada Allah. Kita sebut apa orang seperti ini? Di sini Allah menyatakan ada cinta itu. Kepada Allah ada. Namun setara, selevel dengan cintanya kepada selain Allah daripada sekutu-sekutu yang dia yakini itu. Dan orang tidak mencintai sesuatu sekutu bagi Allah, melainkan ada keyakinan bahwa sesuatu itu memberikan sesuatu kepadanya seperti Allah memberi kepadanya. Kalau tidak, untuk apa dia cintai? Apa alasan mencintai? Karena ada curahan-curahan sesuatu, dan semua itu adalah tipuan iblis belaka. Yang hakiki tidak ada. Mereka mengatakan bahwa sesuatu selain Allah bisa memberikan kebaikan kepada mereka, bisa mengampuni dosa mereka, seperti keyakinan mereka kepada Nabi Isa alaihissalam, bisa memberkahi rumah, mencurahkan kedamaian, ketentraman, bisa mengampunkan nanti di sisi Allah tabaraka wa ta'ala di hari akhirat, memasukkan pengikutnya ke surga.
Sehingga mereka besarkan dan mereka cintai Nabi Isa setara dengan mereka mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan lihat bagaimana ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengkufurkan mereka di dalam Al-Quran. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Lalu bayangkan kalau seandainya ada orang yang mencintai sesuatu lebih besar daripada cintanya kepada Allah. Dan bayangkan lebih parah lagi orang yang mencintai sesuatu dan tidak ada cintanya kepada Allah. Sejelek apakah mereka di sisi Allah? Bayangkan. Mereka yang tidak kenal Allah, yang mereka tahu hanya dewa. Dalam keyakinan mereka hanya dewa, hanya api, hanya tidak bisa kita sebut saking banyaknya. Dan mereka tidak tahu ada Allah. Diberitahu, Allah sampaikan kepadanya kebenaran dengan jalan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala inginkan dan takdirkan, namun mereka tidak mau menerimanya. Dan itu pasti Allah tidak akan azab di neraka kecuali orang-orang yang telah sampai kepadanya seruan dakwah yang benar. Dan Allah telah sampaikan kepadanya. Bagaimanapun cara Allah menyampaikan kepadanya, Allah Maha tahu, namun dia menolaknya. Adapun orang yang benar-benar tidak sampai kepadanya dakwah, tidak tahu karena memang tidak sampai sama sekali, Allah berlaku adil kepada mereka. Dan ujian keimanan bagi mereka khusus seperti mereka bagaikan orang-orang yang tidak sampai kepada mereka seruan Rasul di masa kekosongan Rasul di permukaan bumi antara Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dunia kosong daripada kenabian dan kerasulan. Ujian untuk mereka di akhirat, ujian keimanan. Namun orang-orang yang sudah sampai kepadanya seruan dakwah, sudah sampai kepadanya risalah, sudah sampai kepadanya Islam, namun dia tolak, mereka penghuni neraka untuk selama-lamanya, waliyadzubillah. Kemudian Allah sebutkan tentang tauhidnya orang-orang yang beriman. Setelah Allah menyatakan syiriknya orang-orang yang tidak bertauhid, setelah itu Allah sebutkan bagaimana kalau orang yang bertauhid itu bagaimana. Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman lebih bersangatan cinta mereka kepada Allah.